بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali masih dalam pembahasan kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Dan kita masuk kepada kaidah yang ketiga yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala berupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala: wala tansawul fadla bainakum wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian tinggalkan al-fadl di antara kalian, dan janganlah kalian tinggalkan al-fadl. Al-fadl artinya bersikap yang terbaik di antara kalian. Kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237, di mana penulis membawakan muqaddimah di kaidah ini. Kata beliau, tu'tabaru hadhihi al-ayatu qa'idatan minal qawa'idis sulukiyah allati tadullu ala 'azamati hadha ad-din wa shumulihi wa 'azamati mabadi'ihi. Kata beliau bahwasanya di kaidah yang ketiga ini termasuk kaidah akhlak yang menunjukkan tentang besarnya agama Islam dan menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam. Pun juga di kaidah ini dijelaskan tentang betapa kokohnya dasar-dasar Islam yang dijadikan sebagai pijakan hidup. Wa hadhihi al-ayatul karimah ja'at fi siyaqi ayati talaq. Kata beliau bahwasanya ayat ini datang menceritakan tentang tolak, tentang perceraian yang terjadi kepada pasangan suami istri, yang disebutkan di dalamnya wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan atau melupakan al-fadl di antara kalian. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jadi di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian
menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya, ya, sebelum mencampurinya, maka dan kalian telah menentukan maharnya. Jadi nanti juga akan kita sebutkan atau di ayat sebelumnya itu ada akad nikah yang tidak disebutkan maharnya. Sah atau tidak? Sah. Ya, sah saja. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebuah pernikahan yang ketika sudah terjadi lalu belum satu rumah atau belum disentuh istrinya kemudian diceraikan, maka dan dia sudah menetapkan maharnya, maka kewajiban bagi seorang suami adalah membayar 1/2 dari mahar yang telah ditetapkan. Jadi suami tersebut meskipun belum menggauli istrinya, maka karena sudah disebutkan maharnya, maka wajib bagi dia untuk membayar separuhnya, membayar separuh mahar yang telah ditetapkan kepada istrinya. Illa an ya'funa, kecuali istrinya itu memberikan maaf. Ya, kata istrinya, udahlah, orang saya belum diapa-apain, jadi nggak usah, antum pakai saja maharnya buat nikah lagi dengan orang lain. Nah, jika keadaannya seperti itu, maka seorang suami boleh tidak membayarkan maharnya. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang memegang tali ikatan pernikahan lah yang melakukannya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka berdua. Yang pertama, seorang istri yang dicerai meskipun belum digauli, dia diperintah oleh Allah untuk memberikan al-fadl, untuk bersikap yang terbaik terhadap suaminya. Dengan apa tadi? Dengan merelakan udah nggak usah dibayar maharnya. Nah, sebaliknya suami justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap yang terbaik kepada istrinya. Dengan cara apa? Membayar penuh mahar yang telah dia tetapkan. Jelas ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan jika kalian ya melakukan itu maka dialah yang mendekati kepada ketakwaan. Barulah setelah itu Allah sebutkan wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan ya bersikap yang terbaik atau membalas dengan balasan yang terbaik di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Taib. Itu gambaran dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau kita cermati jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan di sini wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kalian menceraikan istri kalian dan sedangkan kalian belum mencampurinya. Kira-kira mungkin enggak terjadi? Ada orang yang menikah belum digauli, belum dicampuri, belum disentuh tapi sudah diceraikan. Ada enggak kasusnya? Ada ya? Ya bisa jadi paginya menikah, kemudian ternyata dia baru tahu, oh ternyata wanitanya itu selingkuh misalnya, atau wanitanya ini memiliki akhlak yang buruk, maka sebelum dia menginap bersama istrinya dia ceraikan terlebih dahulu. Bisa jadi seperti itu. Atau ya di Indonesia memang jarang kejadiannya seperti ini, tapi kalau di Arab itu masih sering, karena ini diantara adat kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka menikah terlebih dahulu, kemudian kumpulnya itu nanti. Ya, sama kasusnya seperti Nabi SAW menikahi Aisyah di usia 6 tahun, kemudian baru tinggal bersama di usia 9 tahun. Berarti ada jeda berapa tahun? 3 tahun. Nah, adat seperti ini dulu itu masih sering dipakai, bahkan sampai sekarang masih ada. Bahkan kita punya teman dari Yaman itu, dia S3, ya sering telepon-teleponan sama istrinya, tapi belum pernah satu rumah.
Jadi adat mereka itu seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, bisa jadi seseorang itu mungkin mengalami ketidakcocokan dengan istrinya, atau mengalami sesuatu yang membuat suaminya ini memutuskan untuk menceraikannya, bisa jadi seperti itu. Ya. Ya, dan jika terjadi seperti itu dan sedangkan kalian telah menyebutkan maharnya, nah, maka wajib bagi suami untuk membayarkan separuh mahar dari mahar yang telah ditetapkan untuknya. Ya. Kemudian bagaimana jika maharnya tidak disebutkan? Karena nikah itu ada yang maharnya disebutkan dan ada yang maharnya tidak disebutkan. Contohnya misalnya, ya, ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan putri saya dengan fulan, ya, dengan mahar sekian-sekian. Kemudian saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut. Ini disebutkan. Ya, kasusnya seperti ayat tadi. Tapi ada juga akad yang maharnya itu tidak disebutkan. Ya, saya nikahkan putri saya dengan fulan bin fulan dibayar tunai. Tapi maharnya tidak disebutkan, nyusul maharnya. Boleh apa tidak seperti ini? Boleh. Makanya di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menceraikan istri kalian sedangkan kalian belum mencampurinya. Wa tafridu lahunna fariidah, dan belum pula ditetapkan maharnya. Seperti kasusnya tadi, ya, belum ditetapkan maharnya. Maka konsekuensi orang yang menikah kemudian tidak disebut maharnya dan belum dicampuri lalu ditalak, dicerai, kata Allah, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Maka meskipun belum disebutkan maharnya, kemudian sudah dicerai dan belum digauli, maka bagi seorang suami diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hadiah kepada istri yang ia cerai. Tapi bukan mahar, ya, bukan mahar. Tapi bentuknya itu adalah pemberian, wa matti'uhunna, dan berikanlah pemberian kepada istrinya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk, ya, barangkali sakit hati dan sebagainya. Tapi intinya jika terjadi seperti itu tidak disebutkan, maka tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istri yang ia ceraikan. Alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf, yaitu pemberiannya itu sesuai dengan kemampuan laki-lakinya. Ya, jadi hadiahnya terserah laki-laki semampunya gitu. Haqqan 'alal muhsinin, dan itu wajib bagi orang-orang yang baik, ya. Hak yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik. Taib. Jadi itu perbedaan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang kita bahas. Taib. Setelah itu, ikhwah, kembali kepada ayat yang kita bahas tadi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan illa an ya'funa, kecuali wanitanya itu memberikan maaf. Kecuali wanitanya itu memberikan maaf, sudah enggak apa-apa. Sudah enggak apa-apa, enggak usah bayar mahar. Atau yang memegang ikatan tali pernikahan. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dalam ayat ini bisa jadi bapak dan bisa jadi suami. Tapi yang lebih rajih, yang lebih kuat itu adalah suami, ya, yang megang ikatan tali pernikahan itu adalah suami, karena suamilah yang berhak untuk mencerai seorang wanita, bukan bapaknya. Ya, jadi menurut Syekh Sa'di itu yang paling sahih itu adalah suaminya. Ya, suaminya justru ngasih lebih, ya, disempurnakan maharnya. Maka orang yang melakukan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mendekati kepada ketakwaan. Kemudian barulah setelah itu Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Dan ini kaidah yang harus kita ingat, ikhwan. Janganlah kalian meninggalkan al-fadl, ya. Al-fadl itu tadi apa? Bersikap yang terbaik di antara kalian.
Karena bermuamalah dengan manusia itu tidak lepas dari 3. Biasanya itu yang pertama adalah bil apa tadi ini bil fadl, ya. Misalnya membalas kebaikan dengan yang lebih baik, atau yang kedua bil adl, dengan keadilan. Kalau ada orang berbuat baik, ya sudah, kita sebatas membalasnya sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Atau yang ketiga adalah bil zulm, kita bermuamalah dengan mereka secara zalim, dan ini haram hukumnya, ya. Maka fokus kepada 2 hal, yaitu pertama, kita bermuamalah dengan adil, yaitu wajib berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, dan yang lebih utama lagi adalah bil fadl, yaitu membalas kebaikan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada kita, ya. Taib. Dan kaedahnya ikhwan, ini bukan hanya berkaitan tentang urusan rumah tangga saja, tapi ini masuk kepada semua perkara, baik itu ketika kita kerja, baik ketika kita berdagang, baik ketika kita ada di manapun itu, ketika kita bersosialisasi dengan mereka, maka terapkan kaedah ini, ya. Jangan tinggalkan di antara kalian bersikap yang terbaik kepada mereka, baik orang yang telah kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, baik orang yang berbuat baik kepada kita ataupun yang belum berbuat baik kepada kita, maka terapkan kaidah ini, ya. Misalnya berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, ya, tidak kita kenal, boleh apa tidak? Boleh, diperintahkan, ya. Sebagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ketika didatangi oleh tamu yang tidak dikenal. Hal ataka hadithu dhaifa Ibrahim mukramun, ketika datang tamu-tamu kepada Nabi Ibrahim, ya, tamu-tamu yang tidak dikenal. Idz dakhalu alaihi qalu salama, kemudian mereka masuk ke rumah mengucapkan salam. Wa qala salamun qaumun munkarun, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya, keselamatan juga atas orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, kemudian Nabi Ibrahim ini walaupun orangnya tidak dikenal, ya, nggak tahu siapa, belum pernah berbuat baik kepada Nabi Ibrahim, tetap Nabi Ibrahim masuk ke rumah nyari hidangan, nyari makanan, nyari suguhan. Ya, ternyata yang ia dapati itu adalah seekor anak sapi, kemudian disembelih, dimasak dan dihidangkan kepada tamunya. Ternyata setelah dihidangkan, apa yang terjadi? Tamunya nggak mau makan, bingung. Ternyata tamunya adalah para malaikat yang mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan memiliki seorang anak yang bernama Ishaq. Jelas ya? Nah, ini maksudnya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah diantara contoh sikap al-fadl, berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, ya. Apalagi orang yang kita kenal, tentu lebih besar haknya daripada orang yang tidak kita kenal. Makanya disebutkan dalam hadis itu, tidak boleh kita hanya memberikan salam kepada orang yang kita kenal saja. Nabi SAW mengatakan, innahu sayati ala zaman yakunu salamu fihi lil ma'rifah, akan datang suatu zaman, ya, yang dimana zaman tersebut dalam riwayat lain tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah orang itu hanya memberikan salam kepada yang ia kenali saja. Adapun orang yang dia tidak kenal, dia cuek, nggak pernah salam. Nah, ini adalah di antara tanda-tanda kiamat. Maka syariat tidak seperti itu, ya. Berbuat baik itu kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Pun juga kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita atau tidak berbuat baik kepada kita. Bahkan kepada orang-orang yang berbuat buruk sekalipun kepada kita, kita diperintah untuk membalas kepada mereka dengan kebaikan. Ayat yang pernah kita bahas, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika ada orang-orang jahil, mereka berkata-kata buruk kepadamu, maka kata Allah, qulu salama, katakanlah salama. Salama ini maksudnya adalah balaslah, ya, jangan balas keburukan mereka dengan keburukan, tapi balaslah keburukan mereka dengan kebaikan.
Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau berdakwah di kota Taif kurang lebih sebulan lamanya, kemudian penduduk kota Taif itu menolak dakwah Nabi, menyakiti Nabi, menghina Nabi, mencela Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan kota Taif dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih, beliau menunduk terus, ya, sampai di pertengahan jalan datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa raddu laka." Wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah mendengar ucapan-ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan kepadamu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Qad ba'athallahu malakal jibal lita'murahu bima syi'ta." Nah, sekarang Allah menyuruh malaikat penjaga gunung itu untuk datang kepadamu untuk disuruh terserah kamu. Maka datanglah malaikat penjaga gunung mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani amraka bima syi'ta." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku, kata malaikat penjaga gunung, untuk disuruh olehmu terserah kamu. Ya. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain fa'altu." Kalau kamu mau wahai Muhammad, aku akan jadikan dua gunung ini menjadi rapat sehingga memporak-porandakan penduduk kota Taif. Apa maksudnya? Maksudnya malaikat ini memberikan tawaran kepada Nabi SAW, karena kaummu itu berbuat buruk kepadamu, boleh saja kamu perintahkan kepadaku untuk menghimpitkan dua gunung sehingga menghancurkan mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Justru Nabi berharap, ya, dari keturunan-keturunan penduduk kota Taif itu ada orang-orang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar. Nah, inilah sikap kita atau yang disebut dengan al-fadl yang disebutkan dalam kaidah ini. Baik. Kemudian ini jika berbuat buruk, ya, apalagi kepada orang-orang yang justru berbuat baik kepada kita. Sisi lain, ya, kita diperintah untuk bermuamalah dengan mereka bil adl, dengan adil, yaitu membalas juga kebaikan mereka. Namun di situ juga ada perintah untuk bermuamalah dengan al-fadl, dengan yang lebih baik. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari kota Taif sedih, ditawarkanlah kejadian tadi. Sesampainya di kota Mekah, beliau mendatangi rumah Mut'im bin Adi untuk meminta bantuan kepadanya supaya tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin. Nabi SAW ingin sholat di depan Ka'bah, ingin beribadah di depan Ka'bah, ya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin. Beliau meminta bantuan kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini adalah orang musyrik. Bahkan dia meninggal, dia mati itu dalam keadaan musyrik. Tapi Mut'im bin Adi memenuhi permintaan Nabi SAW sehingga beliau menyuruh 4 anaknya membawa pedang untuk melindungi Nabi SAW ketika beribadah di depan Ka'bah. Nah, ternyata kebaikan Mut'im bin Adi ini diingat oleh Nabi SAW sampai pada peristiwa, ya, terjadinya perang Badar, di mana perang tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dan banyak tawanan-tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin. Nabi SAW tiba-tiba teringat dengan Mut'im bin Adi ini, padahal Mut'im bin Adinya ini sudah meninggal. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natna la taraktuhum." Kata beliau, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup sekarang, kemudian Mut'im bin Adi memintaku untuk membebaskan tawanan-tawanan perang Badar ini, maka saya akan lakukan. Apa artinya? Artinya Nabi SAW ini mengingat jasa
atau kebaikan orang lain meskipun dia itu orang kafir. Dan Nabi SAW selalu berusaha untuk membalasnya dengan yang terbaik. Dan inilah yang disebut dengan al-fadl. Karena dalam hadis, ya, orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maka cara bersyukur kepada Allah adalah dengan bersyukur atau berterima kasih atau membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Taib. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara beberapa contoh terkait tentang kaidah ini. Kemudian penulis di sini memberikan penjelasan, ya, dalam menerapkan kaidah ini. Kata beliau, fi hayatina majmu'atun minal alaqat. Ya, jadi kata beliau intinya di sini dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, kita itu terkadang terikat dengan kekerabatan, terikat dengan musaharah, ya, perbesanan, ataupun alaqatul amal, hubungan pekerjaan. Fama ahrana an nutbiqa hadhihi qa'idati fi hayatina. Maka sangat butuh dengan kaidah ini ketika bermuamalah dengan mereka. Tujuannya untuk apa? Liyabqal wudd, agar cinta itu selalu hadir ketika bermuamalah dengan mereka. Walituhfadzal huquq, agar hak-hak mereka itu juga terjaga. Wa tatasafal qulub, agar hati mereka itu juga terpaut dengan yang lainnya. Sebaliknya kata beliau, jika kaidah ini tidak diterapkan dalam bermuamalah dengan manusia, maka yang akan terjadi adalah permusuhan, perselisihan yang justru itu bisa merusak hubungan mereka dalam bermasyarakat. Makanya di antara perkataan indah yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau adalah al-hurru man hafizal widada lahdah wa man afadahu lafdah. Kata beliau itu adalah orang yang mulia adalah orang yang menjaga hubungan cintanya, jalinan cintanya. Maksudnya meskipun dia itu berjumpa hanya sebentar, tapi dia jaga jalinan cintanya dengan saudaranya, dengan teman-temannya, dengan kerabatnya, dengan teman kerjanya. Jadi tidak diputus hubungan pertemanan mereka. Cintanya itu terus ada. Maka ini adalah orang yang mulia, kata beliau. Jadi sekali lagi, orang yang mulia menurut beliau itu adalah orang yang menjaga jalinan cintanya meskipun ketemunya hanya sebentar. Dan orang yang mulia adalah yang berterima kasih kepada yang memberikan manfaat kepadanya meskipun hanya sebentar atau hanya sedikit. Paham ya? Tayyib. Jadi itu kesimpulan yang dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala terkait tentang kaidah yang ketiga ini. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian tinggalkan, ya, bersikap yang terbaik di antara kalian. Ya. Jadi walaupun kaidah ini hanya disebutkan tentang urusan rumah tangga, maka berlaku juga untuk yang lainnya. Ya, kalaulah di dalam kaidah ini Allah perintahkan kepada mereka yang misalnya belum tinggal bersama, belum satu rumah, itu diperintah untuk saling berbuat baik atau membalas dengan kebaikan yang lebih kepada mereka, apalagi yang sudah lama berumah tangga, yang sudah memiliki banyak anak, yang sudah memiliki cucu dan mengharuskan mereka harus berpisah. Apa yang harus mereka lakukan? Justru sikap al-fadlnya ini harus ada di antara mereka. Kenapa? Karena yang belum nikah, yang belum campur saja diperintah untuk berbuat baik, membalas kebaikan, apalagi yang sudah kenal lama, ya, apalagi sudah memiliki anak. Tentu kaidah ini sangat diperlukan, ya, kepada mereka. Taib. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu gambaran singkat dari apa yang dijelaskan oleh penulis. Sekarang kita berpindah ke kaidah yang keempat. Ya, kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat berbunyi balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan mereka akan mengutarakan alasan-alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela dirinya. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Penulis menyebutkan muqaddimahnya di dalam kaidah yang keempat ini, hadhihi qa'idatun min qawa'idit ta'ammuli ma'an nafs wa wasilatun min wasaili ilajiha min adwa'iha. Kata beliau, kaidah ini adalah kaidah yang terkait, ya, kaidah yang terkait bagaimana cara berinteraksi dengan jiwa. Ya, jadi kaidah yang menjelaskan interaksi kita dengan jiwa kita, sekaligus memberikan solusi dan penangkalnya untuk jiwa kita. Wahia fil waqti nafsihi sullamun litartaqi fi maraqi tazkiyah. Dan dalam waktu bersamaan, kata beliau, kaidah ini menjadi tangga untuk naiknya jiwa kita agar selalu bersih. Ya, jadi bahasa mudahnya ini, kaidah di sini itu adalah berkaitan tentang tazkiyatun nafas, tentang jiwa kita, tentang muhasabah, tentang agar jiwa kita ini introspeksi diri. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini, manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya, ya, lalu mereka akan beralasan-alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan perbuatannya padahal dia tahu dia salah. Taib. Dan ayat ini juga sebenarnya berkaitan tentang kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, di mana manusia ketika dibangkitkan kemudian mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyampaikan berbagai macam alasan-alasan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, ya, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhirah. Sehingga apa yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, karena mereka sendiri sejatinya mengetahui bahwasanya mereka itu salah. Ya, taib. Makanya di dalam ayat yang ke-6, mereka itu bertanya tentang hari kiamat. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Coba kita baca ayatnya. Sebentar. Di ayat yang ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya, dia bertanya tentang kapan hari kiamat. Lalu Allah kabarkan fa idza bariqal basar, yaitu tatkala mata terbuka ketakutan, wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'a syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Lalu ketika itu terjadi, mereka berkata-kata, di manakah tempat untuk melarikan diri? Kalla la wazar, maka sekali-kali tidak ada tempat lari bagi mereka, tidak ada tempat berlindung bagi mereka.
ila rabbika yauma idzinil mustaqar, dan hanya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, dan pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka lalaikan. Balil insanu ala nafsihi basira, dan tatkala itu mereka menjadi saksi atas diri-diri mereka, lalu mereka mengutarakan alasan-alasan, sedangkan mereka mengetahui bahwasanya mereka itu ada pada posisi yang salah. Taib. Kemudian penulis menjelaskan di sini, ayat ini juga ditekankan dengan menggunakan kata basirah. Jadi basirah itu artinya menunjukkan tentang makna wuduh dan hujjah. Kalau ada kata-kata basirah, berarti di situ maknanya itu begitu terang dan sebagai bentuk penegakan hujjah bagi mereka. Jadi ketika Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah, dan manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri, itu benar-benar mereka mengetahui bahwasanya mereka itu dalam posisi salah. Tapi tetap saja mereka al-qama'adhirah, mengutarakan alasan-alasan, berbagai macam-macam alasan. Taib. Kemudian penulis menjelaskan fit tariqati ta'amuli ba'din nas ma'an nusus syar'iyyah. Jadi untuk memberikan gambaran, beliau memberikan contoh, ada orang-orang yang bermuamalah dengan nas-nas syar'i, Maksudnya adalah sikap bermuamalah dengan dalil-dalil. Itu bagaimana? Ada di antara mereka yang melihat bahwa dalil itu begitu jelas, begitu terang, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia abaikan dalil tersebut. Dia abaikan dalil tersebut. Kata penulis, falirubbama balagha ba'dun nassun wadihun muhkamun. Terkadang sampai kepadanya itu dalil yang begitu jelas dan terang. Lam yakhtalif ulama'u fi dalalatihi ala ijabin aw tahrim. Yang para ulama itu tidak berselisih tentang kewajibannya atau keharamannya. Aw takunu nafsuhu itma'annat ila hukmin ma. Bahkan jiwanya ini merasa tenang, merasa tentram dengan hukum tersebut. Artinya hukumnya itu jelas. Ini adalah perintah-perintah, ini adalah larangan-larangan, jelas gitu loh. Dan hatinya meyakini tersebut. Akan tetapi kata beliau, ada orang-orang yang justru keberatan dengan ayat-ayat yang begitu jelas. Mereka berusaha untuk mentakwil ayat tersebut. Mereka berusaha untuk mendebat atau mendiskusikan, mencari celah supaya ayat tersebut itu berubah maknanya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginannya. Karena jiwa itu terpengaruh biasanya, kalau enggak hawa nafsu itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ini banyak sekali menjangkit manusia, orang-orang yang sebenarnya tahu hukumnya, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Diabaikan. Contohnya dalam perkara musik saja, dalilnya begitu jelas. Bahkan para ulama itu sepakat tentang akan haramnya musik. Kecuali 1-2 saja, dan itu pun dibantah oleh banyak para ulama. Artinya begitu jelas, baik dalam ayat pun ataupun dalam hadis, maknanya jelas bahwa alat musik itu dilarang, haram hukumnya. Tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, justru kalau dengerin musik itu enak, anggota tubuhnya itu refleks, gerak-gerak sendiri, joget-joget sendiri, akhirnya dia berusaha untuk mencari cara gimana supaya musik ini bisa menjadi halal. Akhirnya dengan
mengikuti pendapat-pendapat ulama yang membolehkan. Padahal hanya segelintir ulama saja yang mereka keliru dalam berijtihad, ya, membolehkan alat musik. Ya, di antaranya Ibnu Hazm, beliau zalla, beliau tergelincir dalam masalah itu. Tapi ulama-ulama yang lainnya itu mengharamkan. Maka jangan mengambil pendapat yang segelintir ini kemudian menolak ijma'nya para ulama yang mengatakan haram. Ya, jadi jangan-jangan karena hawa nafsu kita tidak sesuai dengan dalil, kemudian dalil ini kita kaburkan, kita butakan maknanya gitu loh, menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ini tidak boleh. Atau karena kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya, dan ini juga sering ya, ada orang yang alim misalnya ketika masuk politik akhirnya rusak kealimannya. Karena orang-orang di sekelilingnya itu banyak yang tidak alim, yang tadinya ngerti ini halal, ini haram, akhirnya nggak enak ya. Masa teman saya ngelakuin, saya ngamakin ini haram, akhirnya disamar-samarkan. Ya, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Maka sekali lagi di sini ikhwah, kaidah ini ya membawa kita untuk menyikapi dalil, ya, ingat bahwasanya nanti di akhirat kelak kita akan menjadi saksi atas diri kita sendiri, atas apa yang kita lakukan. Maka jangan coba-coba mencari celah untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang haram itu sudah dijelaskan oleh Nabi dan itu jelas. Al halalu bayyinun wa haramul bayyinun, kata Nabi, bahwa yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas. Jangan disamar-samarkan. Ya, jangan disamar-samarkan. Baik. Kemudian beliau juga membawakan ayat dalam surat An-Nisa. An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan pada hakikatnya, kata Allah, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap apa yang mereka permasalahkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, dan sampai mereka tidak merasa keberatan dalam mengikutimu. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka sampai mengikuti terhadap apa yang engkau perintahkan atau tetapkan, dan mereka harus benar-benar mengikutimu dengan benar, ya. Jadi di sini digambarkan tentang keadaan orang-orang munafik yang mereka itu berpura-pura mengikuti ajaran Nabi SAW, padahal sejatinya mereka itu tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan mereka itu beriman jika mereka itu benar-benar mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini penerapan kaidah yang ini. Kemudian kata beliau juga, penerapan yang kedua adalah anna minan nasi min syughuf, ya, bitatabbu'il akhta'in nasi wa uyubihim ma'a ghaflati an uyubin nafsihi. Penerapan berikutnya juga, kata beliau, ada orang-orang yang justru sibuk mencari kesalahan dan aib-aib orang lain, mencari kesalahan dan aib-aib orang lain, sedangkan mereka lupa dengan aib-aibnya sendiri. Ya, maka kaidah ini pas banget untuk mereka yang hobinya itu hobinya itu mencari kesalahan-kesalahan lain, sibuk dengan aib-aib orang lain, sedangkan dia sendiri lupa dengan aibnya. Maka hendaknya dia menerapkan kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basirah, bahwasanya manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya pada hari kiamat kelak, ya, dan bahwasanya mereka itu lebih tahu tentang dirinya sendiri, bahwasanya mereka itu adalah keliru,
Berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu taala, kata beliau, "Idza ra'aitumur rajula mukilan bi'uyubin nas nasiyan li'aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi." Apabila engkau melihat seseorang yang sibuk dengan aib orang lain lalu dia lupa dengan aibnya sendiri, maka ketahuilah bahwa dia ini sejatinya sedang membuat tipu daya untuk dirinya sendiri. Ya, sedang membuat tipu daya untuk dirinya sendiri. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Jadi itu intinya. Ya, makanya disebutkan oleh para salafus saleh, anfa'u sidqi an tuqirra lillahi bi'uyubi nafsik. Bahwasanya sikap yang jujur, ya, sikap yang jujur atau bermanfaat itu adalah ketika engkau menetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sibukkan dengan aib orang lain, tapi sibukkanlah dengan dirimu sendiri. Aibmu sendiri itu juga banyak, ya. Akuilah aibmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara penerapan yang ketiga, kata beliau, tara ba'dhan nasi yujadil an nafsihi fi ba'dil mawadi' bima ya'lamu fi qararatin nafsihi annahu ghairu musib. Bahwasanya sering kita melihat ada orang-orang yang membela dirinya sendiri padahal dia itu tahu posisinya dalam keadaan salah. Ya, posisinya dalam keadaan salah tapi dia tetap ngeyel, ya, mencari celah supaya dirinya itu menjadi benar. Ada juga orang-orang seperti itu. Maka orang-orang seperti ini, ya, hendaknya ingat kaidah ini, ya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang faedahnya, faedah dari kaidah ini, ya. Kaidahnya, kata beliau, annal insana ma dama ya'lamu annahu a'lamu bi nafsihi min ghairihi. Bahwasanya seseorang itu seharusnya lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Sehingga apa yang datang kepadanya berupa pujian-pujian, berupa sanjungan-sanjungan, maka tidak menjadikan dia itu bangga, tidak menjadikan dia itu fakhr, sombong. Kenapa? Karena hakikatnya dia yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Ya, jadi di sini faedahnya itu adalah tidak menjadikan kita itu bangga dengan pujian-pujian orang lain. Pun sebaliknya, jangan pula kita itu terlalu sedih dengan celaan-celaan orang lain. Kenapa? Karena yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita, bukan mereka. Makanya kata penulis, ya, man 'arafa nafsahu lam yaghtar bimadhihi bima laysa fihi. Siapa yang mengetahui jati dirinya sendiri, maka tidak akan tertipu dengan pujian-pujian yang dilontarkan oleh manusia. Wa man walam yatadarrar bi dhammihi bima laysa fihi. Dan dia tidak akan terganggu dengan celaan-celaan manusia yang mengarah kepadanya. Kenapa? Karena dia yang tahu hakikat dirinya sendiri. Tetapi kata beliau, yastafidu min dzalika tashih ma fihi min akhta. Tapi yang bisa kita lakukan, ya, baik pujian ataupun celaan itu adalah menjadikan itu sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita dan untuk senantiasa menyempurnakan diri kita dengan berbagai macam kesempurnaan yang ada pada manusia sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi pujian ataupun cobaan itu dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita, untuk introspeksi diri kita. Makanya di antara orang yang paling bisa menerapkan ayat ini, kaidah yang keempat ini, adalah mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengakui dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang bisa mengakui dosa-dosanya kepada Allah,
adalah orang yang paling tepat untuk menerapkan kaidah ini. Ya, dan mereka tidak lain adalah para anbiya, para siddiqin, para salihin, orang-orang saleh. Seperti ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa, apa yang beliau katakan? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami menzalimi diri-diri kami. Ya, dan jika seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Pun juga Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau bersalah, apa yang beliau lakukan? Ya, ketika beliau bertanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berlindung dari pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak ketahui ilmunya, kemudian beliau mengatakan, jika engkau tidak mengampuni aku, tidak merahmatiku, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Pun juga Nabi Musa alaihi salam, ya, menyesal ketika tidak sengaja membunuh seseorang. Beliau langsung mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, dan Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim. Pun juga dengan keadaan orang-orang munafik yang mereka ya beralasan karena tidak ikut jihad, kemudian mereka bertobat. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, menyesal. Ya, ada sebagian di antara orang-orang munafik yang mereka tidak ikut berperang, menyesal, mengakui kesalahan-kesalahan mereka, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menerima taubat mereka, dan disebutkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini buah dari menerapkan kaidah yang keempat ini adalah menjadikan kita itu semakin mawas diri bahwa kita ini banyak salah, bahwasanya kita ini banyak dosa. Ya, maka utarakanlah dosa-dosa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap dosa yang kita lakukan itu mohonlah ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Baik. Itu saja ikhwah di kaidah yang keempat ini, ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ana ulangi kembali, kaidah yang ketiga berbicara tentang apa? Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian tinggalkan sikap memberikan yang terbaik di antara kalian, ya, dalam perkara muamalah apapun. Terapkan kaidah ini, ya. Kalau kita ingin membalas kebaikan, balaslah dengan yang terbaik. Adapun di kaidah yang keempat, ini adalah kaidah yang fungsinya untuk mengajak ngobrol diri kita, untuk mensucikan diri kita, untuk muhasabah, ya, bahwasanya nanti di hari kiamat kelak kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, dan kita nanti akan mengutarakan alasan-alasan tersebut di hadapan Allah dalam keadaan kita mengetahui posisinya salah. Sudah tahu salah tapi ngeyel, kayak gitu bahasanya, ya. Baik. Maka mumpung masih ada di dunia, kita utarakan alasan-alasan tersebut kepada Allah, yaitu dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, ya? Jelas. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.